ya kan? Soeharto anak nakal, suka mencuri harta. Senior yang ceritanya sempat ditangkap dan dipenjara itu, Ya, ya. nah itu bagaimana? Coba uraikan sedikit. Ya, waktu aku khususnya waktu ditahan tahun 89 tuh ya sama teman-teman. Jadi dari 74 disaring sisa 14. Nah, kebetulan yang paling banyak dari UNAS 6 orang kan. Dari 6 orang sekarang dulu ya. tinggal 3 nih. 3 lagi udah almarhum teman-teman kita ya. Insya Allah mereka tenang berada di sisi Amin. Ya. Pancasila ada. Mustopo, Pancasila 1, Mustopo 1, terus Universitas Islam Jakarta, bukan, yang di Hutan Kayu. Oh iya, iya. Kasih Islam ya. Universitas Islam kampusnya Iya, iya. Ahmad Oke, Yani, iya, iya, Yani. Nah, terus pokoknya ada 14 ya semua. Nah, inilah yang diproses masuk, ya kan? Kalau aku sih udah pasrah deh, karena nggak mungkin lolos. Koral ya. Ya, gitu loh. Proses BAP kita atau pemeriksaan kita bukan hanya kepolisian, ada instansi lain datang ke situ. Ya kan? Nah, tudingannya adalah karena waktu itu kita turun ini 8 Juni 89 pas hari ulang tahun Pak Harto. Sengaja. Konyolnya, ya. Sengaja. 2 hari sebelumnya itu peristiwa Tiananmen. 6 Juni 89. Tambah semangat. Mahasiswa pro demokrasi di Iya, di China. Cina Beijing. dihajar sama Dilintas. ya. Tambah semangat. Nah, kita dicurigain ada sambungan dari sana ini, koneksi gitu loh. Tapi kalau mau jujur secara inspiratif ya memang iya. Ya. Gitu loh. Dianggap Karena bagian perlawanan gerakan demokrasi. Iya. internasional. Jujur aja. Ada. Nah, cuma lagi-lagi waktu itu kan Pak Harto lagi kunjungan kenegaraan ke Amerika, diterima sama George Bush senior. Jadi berita kita ini Sampai di Amerika. Oh iya, di pers asing banyak, termasuk salah satunya Straits Times. Straits Times itu menulis Soeharto arrived in United Nations, student protest at home. Soeharto tiba di Amerika, ya kan, mahasiswa protes di negaranya gitu loh. Ya kan, itu judulnya itu besar di halaman 1. Dianggap bikin malu Pak Harto. Nah, terus Asia Week, majalah Asia Week, fotoku tuh lagi begini tuh, yang itu tuh di Asia Week. Tapi di atasnya foto Pak Harto lagi main tenis gitu loh. Ini kan bahasa ini benar, bahasa bicara gambar tuh bicara benar. Jago wartawan nggak Banyak lah semua ya pers tuh ya internasional. Akhirnya ditahan atau dinaikkan ke pengadilan. Nah, kita kan dituduh ditunggangi. Oke. Karena waktu itu Jenderal Sumitro bekas Pangkamtib ya, itu kan sudah pensiun purnawirawan tapi aktif di forum-forum kampus kan, sering diundang dunia kampus karena kritis. Ya jujur aja aku juga teman-teman aktivis zamannya itu kalau belum ketemu berdiskusi di situ belum afdol ya kan. Pokoknya orang-orang yang kritis yang melawan dalam rangka kontrol terhadap kesewenang-wenangan kita temuin jadi kawan begitu loh, apalagi senior-senior. Nah, gerakan kita saat itu dituding ditunggangi itu sehingga pemeriksaan itu diarahkan ke sana. Karena saat itu saya waktu di Polda udah dibilang ketika kami turun itu yang kita diangkut, dihajar, disikat di situ, itu TPRI, RRI dan Bank Indonesia sudah dijaga ketat karena khawatir mahasiswa ini ditunggangin sama kekuatan itu bisa ada kudeta atau apalah ya tafsirnya. Maka yang kantor-kantor strategis begitu udah dibagi repetis, TPRI, RRI sama BI. Iya, boro-boro kita ke BI. Ya kan, duit nggak gablek ya kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah dalam pemeriksaan final kita semua BAP baik dari yang kepolisian maupun dari instansi yang di luar kepolisian lah ya Bais, terus dulu tuh masih Bakin, yang Bakin ada
semua ini murni mahasiswa gitu loh. Kan waktu itu kita protes kenaikan tarif listrik. Nah, karena kenaikan tarif listrik itu kan ada golongan. Nah, kita concern pada menolak yang untuk kenaikan rakyat kecil ke bawah. Ya kan? Di bawah Itu 90. bukan semata-mata kita nolak, itu ada Asal argumentasi. Kita konsultasi sama ahli-ahlinya gitu loh, nggak main-main. Jadi kita bergaya artinya memang ada konsep, bukan sekedar beda gua nggak setuju gitu loh. Kita kaji dulu sehingga reasoningnya itu jelas. Memang nggak bener ini. Kasihan rakyat kecil gitu loh, udah susah, kecekek pula lagi kan. Nah, makanya waktu kita ditahan di Polda itu kan dipisahin satu-satu tuh, tapi dicampur sama tahanan yang umum. Kita ajarin di situ. Tiap malam nyanyi, malam pagi kita nyanyi tuh, ya kan. Soeharto anak nakal, suka mencuri harta. Ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Gitu loh. Kan gampang itu, nyanyi semua. Wah, polisi marah, tegur tuh yang piket-piket. Terus lagu-lagu perlawanan lah, ya kan. Turunkan tarif listrik buat rakyat kecil. Mahasiswa ditindas, melawan, lagu-lagu perlawanan banyak. Gitu. Bandel-bandel Kita ajarin di dalam semua. Jadi kalau pagi almarhum Nuku, Bitor itu teriak masing-masing dari kamar. Ya, saut-sautan deh tuh, nyanyi kita, nyanyi semua. Marah tuh yang piket kan, ya kan? Bandel-bandel Gitu. ya. Nyanyi di masing-masing kamar, kita nyanyi, semua kan ikut nyanyi. Tahanan umum juga ikutnya. Oh iya, semua nyanyi karena bisa hafal semua. Dan satu hal menarik, setiap kita nih teman-teman diangkat kepala kamar kan. Nah, kepala kamar disitulah kita tunjukkan bahwa kita nggak mau tuh menolak, kan hukum rimba tuh. Iya. Yang baru masuk bonyok orang kasihan. Iya betul. Nggak peduli, dilepas Sampai tuh sekarang. sama petugas udah dimasukin. Oh ya, di dalam Iya. dekat binatang, kasihan. Iya. Saya jadi kepala kamar walaupun masih muda, saya tolak itu. Nggak mau bawa yang baru di pelonco lah, boleh ya kan, karena itu memang dunianya begitu. Adatnya. Tapi saya nggak mau melihat penyiksaan gitu kan. Orang udah dibonyok sama aparat, disikat lagi di dalam, dikerjain, saya nggak mau. Nah, concern kita human Right. ya kan. Saya nggak mau, saya tolak, nggak boleh. Kalau disuruh cuma pakai Celana dalam. dalam aja jongkok di sana, nggak apa-apa gitu loh. Mijitin. Tapi digebuk, lu apa lu, macem-macem. Nah itu saya nggak mau saya. Nah, singkat cerita, bebas itu kita cooling down dulu, baru Itu bentuk. nggak di sidang ya waktu itu ya? Enggak, karena murni. Murni. Terbukti tidak ditunggangi 40 hari. Nah, Tadi sempat ditahan 40 hari. ya. Yang di penjara, yang diadilin, yang mana? Di luar itu kasusnya lain lagi. Setelah Itu kita mengadvokasi teman-teman 5 Agustus yang dilempar, yang dioper ke Nusa Kambangan. Oke. Teman-teman ITB yang protes demo ke kunjungan Rudini. Iya, mendagri. Masa ini tahanan mahasiswa ditaruh di Nusa Kambangan? Oke, Nggak kita ada. protes. Kita nggak usah pakai koordinasi lagi. Langsung. Saya sama teman-teman tidur di kontrakan bareng-bareng, baca koran, nggak bisa nih. Kita kumpul semua kan, ya katakanlah simpul-simpul kampus. Solidaritas. Bikin, turun kita ke DPR, menolak itu. Ya artinya kita advokasi teman-teman, menentang itu. Di DPR dia sikat lagi. Pak Tito. Tahun berapa tuh ya? Itu 8 peristiwa Agustus itu September 89. Iya. Jadi beruntun tuh. Jakarta 8 Juni 89, Juni, Juli, Agustus. 5 Agustus 89, peristiwa Bandung tuh 5 ITB, 5 Agustus. September Jogja disikat. Beruntun tuh. Peristiwa Kusuma Negara, September, tanggalnya aku lupa, tapi September beruntun
dalam 1 tahun yang sama. Tooling gerakan, ini yang dianggap, nah ini nih, jaringan khusus nih semua. Jadi Jakarta, Bandung, sama Jogja, Ya. sikat, itu cooling down tapi bangkit lagi, pertemuan lebih besar lagi tambah jadi, termasuk pertemuan, udah macam-macam tuh di Malang tuh. Yang diadilin, yang diadilin. Nah diadilin waktu advokasi kasus teman-teman Bandung, aku sama Bitor Setia Dharma, Oh. Oke, terus Kang Tia, Tia, itu juga tuh kena 4. juga. Jadi di DPR kita diangkut rame-rame itu di bawah Polres Jakarta Pusat, ya kan, diangkut, dipisahin lagi di situ. Kremlin dulu. aksi apa? Aksi advokasi teman-teman Mas- 5 Agustus, Mas- ya kan. Nah, tapi kan sebenarnya itu entry point aja penangkapan itu, karena dilihat record ke belakangnya kan banyak, Baik, maka pemeriksaannya itu kasus bukan cuma soal itu gitu loh. dikaitkan. Nah, disitulah aku kena di pasal tipiring itu, yang selama Orde Baru nggak pernah dipakai pasal itu cuma buat ngepruk orang bandel lah bahasanya gitu loh. Suruh diem gitu kan, dipakai tuh pasal itu, pasal tipiring itu. Nah, di sidang di besokannya di Pengadilan Jakarta Pusat Gajah Mada, vonis majelis tahan, tapi kalau mau bebas bayar denda. Dengan polosnya kita, Pak Hakim, yang mulia, saya bayar denda. Diri enggak, tapi nggak ada duit. Kita gimana mau bayar denda? Nah, di situ saya juga haru, nggak nyangka ya, teman-teman wartawan yang hadir di ruang sidang kumpulin duit langsung. Alhamdulillah ya. Kumpulin duit, ya kan? Tak hitung, itu diserahkan untuk biar kita bebas. Ya Allah, saya bilang. Teman-teman wartawan asli itu catatan sejarah. Jadi teman-teman wartawan kumpulin duit atau siapa lah, ada pengunjung umum juga yang bersimpati, ngeluarin dompet, kumpulin duit saweran buat bayar denda kita, bebas, biar ya. bebas. Di dompet nggak ada duit, mahasiswa, aktivis, ya kan? Iya, kalau nggak tahan kita, ya secara manusiawi kita milih bebas kan, tapi harus bayar denda, duitnya nggak gablok, nggak ada. Gitu. Bayar denda kebebasan, kita nggak punya duit. Itu loh. Nah, ini yang terakhir nih Pak Kia. Siap. Selama melakukan aktivitas dalam dunia pergerakan mahasiswa, Ya. selain intimidasi, Ya. ada nggak tawaran-tawaran Oke. yang berupaya membujuk Oh, kita? banget, sangat. Coba. Tahun 92, ya setelah deklarasi Aldera itu aku kan terpilih dalam kongres pertama. Saya ingat tahu sekitar 2 minggu setelah deklarasi Aldera, kita deklarasi di tim itu di yang pojok dulu tuh. Berita naik rame, ternyata sejak dari deklarasi sampai penangkapan aku itu udah diikutin kemana-mana. Nah, singkat cerita aku ya disergap di rumah orang tua karena jarang pulang. Judulnya sederhana, gue kangen sama emak gue kan, dan gimana gue punya orang tua, pulang lah. Tapi teman-teman sebenarnya udah banyak ngingatin, Hati-hati. ya lu jangan jalan sendiri-sendiri. Tapi kita kan pede aja waktu itu kan, pulang ke rumah masa gue sama teman lagi, pasti kan gue nginep dulu. Pulang naik bis, Metro Mini kan, Pasar Minggu Tanah Abang, bla-bla. Baru sampai rumah tuh siang karena panas ya, kita buka baju namanya di rumah sendiri kan, celana pendek, ngerokok, bikin air es gitu kan, itu masuk tuh, wah kepes wah begini, wah udah macam-macam hati, teng aja, kakakku yang cewek, kan melihat ibuku lagi dalam, bapakku nggak ada, bapakku kan dulu kerjanya Ibu keluar. Ya kaget aja wajar kan, cuma dia udah ngerti karena udah sering gitu loh, gitu loh.
Cuma yang aku minta gini aja, saya bilang, saya nggak akan lari karena nggak mungkin juga. Cuma jangan perlakukan saya kayak penjahat, gitu loh. Ya kan saya bukan penjahat. Ada surat penangkapan tanda tangan Pak Samsir Siregar, Pak Samsir. ya kan? Samsir Siregar sebagai Kabais Kabais. saat itu, ya kan? ini dibawa bukan ke polisi tapi ke Bais, ya. aku Kantor Bais. taruh di Ragunan situ. Oke. Betul dicampurin sama orang tua sana ya. Ini tahanan khusus di Iya. situ. Apa yang dibilang Red House, Wisma Karti. Kalau sekarang sih aku tanya-tanya sama teman-teman yang di TNI, katanya udah ditutup itu. Iya. Nah, disitulah kita berkenalan sama tahanan-tahanan politik yang lain, yang kasus Lampung, kasus Priok, terus masuk Sanana, ya kan? Karena Agus mau. Nah, di situ semua, ya kan? Di situlah ya. Iya, itu tahanan-tahanan khusus. Nah, terkait soal tawaran-tawaran di situ yang gencar, artinya, jadi proses pemeriksaan tuh mulai dari pagi jam 8, selesai ntar jam 2, dini hari, paling break makan sholat aja. Aku wudhu aja dikawal itu. Wudhu dong dikawal, gimana sih kita? Mau main air, ya kan dikawal mau lari kemana. Tapi ya emang itu udah prosedurnya ya, kita maklum. Nah, persuasinya adalah kalau sudah diperiksa besok pagi ditemuin jenderal, itu ditawarin ini, tawarin itu, terima. Beliau sangat inilah respect, baik gitu. Ya aku bilang iya aja. Tawarannya apa itu? Senior. Aku mau dimasukin di partai gitu loh, salurkan aspirasi politik. Di antaranya Yuk. mau masuk partai. Masuk partai di mana? Perusahaan mana? Ini tinggal di tulis di memo. Zaman itu gitu loh, ya kan kita tinggal sebut. Kegiatan-kegiatan sosial kita itu top up mereka Ya, artinya ya kalau masuk partai nggak tahu jadi apa sekarang ini udah, ya kan? Jadi ketua menteri. DPR Gitu, pastinya. ya kan? Zaman itu Iya. mau dimasukin, Gampang. Golkar ya. ya yang disebut Golkar, gitu loh. Berarti kalau perusahaan swasta bisa jadi komisaris ya. Wah, owner. Honor. Menyesal nggak Katia menolak tawaran? Oh enggak dong, artinya gini, saya berpikir ini jawaban waktu saya ditawarin beliau ya. Memang beliau agak kecewa karena saya selalu nolak tawaran-tawaran itu. Saya bilang gini, alhamdulillah saya punya ini masih sehat, tangan ya. Yang penting saya nggak makan dari nodong gitu loh, ya kan gitu aja. Tapi ini kesempatan mau di perusahaan mana, terus ya salurkan aspirasi politik you di partai ya Golkar, memang disodorin mau ditaruh di kepemudaan Golkar, pokoknya di partai lah gitu. Tapi saya alhamdulillah bisa tolak gitu kan, dan saya terima kasih atas tawaran itu sebagai bentuk penghargaan. Om Kianya termasuk Gitu. aktivis yang masih teguh sama prinsip sampai Gitu. saat ini. Orang tua pernah didatangi. Nah, dari situ setelah bebas dari situ ya kan, ada seorang petugas ya kan, kebetulan orang satu kampung karena Lebih suku, orang Bugis suku ya. ya, datang ke rumah itu di Tanah Abang dan orang tua bapak lagi ada di rumah, ya ngobrol lah di rumah biasa, akrab gitu kan, namanya tamu kan kita hargai, kita menghormati tamu. Jadi ngobrol ujung-ujungnya bapakku diminta agar bujuk aku. Ini standar Kiani kok selalu nolak tawaran-tawaran, padahal kan bagus, apalagi kan buat membantu keluarga, ya kan, gini. Nah bapakku cuma sederhana juga jawabnya. Beliau bilang ya udah almarhum ya sekarang. Dia sudah dewasa, dia sudah bisa menentukan pilihannya sendiri, gitu loh. Saya serahkan ke dia. Walaupun memang tawaran-tawaran itu ya bagus, kita berterima kasih karena itu bentuk dari penghargaan kan, gitu loh. Ya, saya sebagai orang tua terima kasih. Tapi saya kembalikan keputusan kepada anak karena dia sudah dewasa, sudah bisa menentukan pilihan. Nah, aku ya
Bapak Kia kok begitu demokratis ya? Ya, Biasanya kan bapak takut dengan anaknya kan. Kalau ada apa-apa kan, terima saja tawaran atau tidak Bujuk lah, usah bujuk lah. terjun lagi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi- Ini malah menyerahkan pada anaknya. ayahku itu almarhum, kalau dari catatan sejarahnya, beliau juga dulu kan sekretaris pemuda nasional. Oh. Golkar. Bukan, itu pergerakan. Gerakan Dia pemuda. afiliasinya dulu kayak underbowl lah ya. Itu ke PNI. Tapi PNI kan pecah. Ada. Ya. Tapi bukan PNI yang asuh. Iya. Soekarnois lah bahasanya. Ya. Nah, inilah aku dikasih nama Kia Kilo Indian Double Alpha, Konferensi Islam Asia Afrika, karena beliau Aktif dulu ya. representasi dari unsur pemuda jadi panitia penyelenggara, ikut terlibat kepanitiaan Konferensi Islam Asia Afrika tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno. Kalau Konferensi Asia Afrika tahun 55. Tapi Soekarno bikin lagi tahun 65 Konferensi Islam Asia Afrika. Ayahku jadi panitia dari unsur pemuda. Jadi ada darah juangnya ini. Gitu. Itu satu. Kedua, tahun 63 ayahku juga salah seorang yang dikirim pembebasan Irian Barat. Darah pejuang ya. Darah Gitu. juangnya. Ada dokumennya sampai sekarang. Foto-fotonya lagi pegang senjata. Pembebasan Irian Barat tahun 63 Sipil atau tentara? dari sipil. Gitu. Diperbantukan ya. Jadi dia tuh masa mudanya juga udah bolak-balik Makassar, Jakarta, Semarang, Surabaya. Ya suasana pergerakan Iya, gitu. Jadi ya cita-citaku kan sebenarnya banyak kalau dari keluarga orang tua bapak tuh tentara. Dan aku tamat SMA kan daftar tentara karena aku target masuk IPA, dapat IPA, daftar ke Akmil tapi nggak lolos. Jadi aktif. Masuk ke UNAS, FISIP. Jadi begini. demonstran. Jadi demonstrasi. Oke, Jadi kita begini, istirahat sebentar ya. gitu. Kita lanjutin ya. Iya. Kita ngopi sebentar. Nanti kita lanjutkan session keduanya. Siap. Terima kasih.